Halo, selamat datang di channel Penting Gak Penting. Di sini bukan bahas yang penting, tetapi yang penting bahas. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film Dragonheart 3, The Sorcerer's Curse. Sebuah petualangan fantasi penuh naga, sihir kuno, pertarungan etik, dan pengorbanan yang mengubah takdir banyak orang. Siapkan diri kalian, karena kisah ini menyimpan banyak kejutan yang sayang untuk dilewatkan. Selamat menonton. Britania Utara pada abad ke-9 diselimuti kabut tebal dan legenda-legenda kuno. Di sebuah lingkaran batu suci, para druid berkumpul pada malam hari untuk membaca pergerakan bintang. Dari rasi Draco, sang naga, mereka melihat pertanda yang mengerikan. Sebuah bintang jatuh akan segera menghantam bumi, membawa perubahan besar yang dapat mengguncang seluruh daratan Britania. Namun, di antara para druid terdapat seorang pria bernama Grude yang diam-diam telah dikuasai ambisi. Ia berkhianat kepada saudara-saudaranya sendiri dengan membocorkan ramalan itu kepada suku bertato, klan Pick yang terkenal kejam dan haus kekuasaan. Grude percaya bahwa kekacauan yang akan terjadi dapat membawanya menuju kekuatan yang selama ini ia dambakan. Pada malam yang sama, suku bertato menyerbu tempat suci para druid. Pertempuran berlangsung singkat namun sangat brutal. Para penjaga ilmu kuno dibantai tanpa ampun, sementara lingkaran batu yang selama berabad-abad menjadi tempat suci berubah menjadi lautan darah. Di tengah kekacauan itu, seorang murid druid muda bernama Lorne berhasil melarikan diri. Dari balik pepohonan, ia menyaksikan gurunya dan para druid lain gugur satu persatu. Sejak saat itu, Lorne menjadi satu-satunya pewaris pengetahuan sihir kuno yang tersisa, sekaligus saksi hidup pengkhianatan Grude. Sementara itu, di selatan tembok Hadrian, seorang pemuda bernama Gareth sedang mengikuti ujian terakhir untuk menjadi seorang satria. Kemampuannya memainkan pedang membuatnya menjadi yang terbaik di antara para kadet. Namun Sir Horsa, sang pelatih, memberikan syarat lain yang harus dipenuhi. Setiap calon satria diwajibkan mengumpulkan upeti dari rakyat sebagai bukti kewibawaan mereka. Berbeda dengan peserta lain, Gareth tidak tega memeras rakyat miskin. Akibatnya, ia gagal memenuhi syarat tersebut. Sir Horsa menolak mengangkatnya menjadi ksatria dan bahkan menuntut Gareth membayar utang sebesar 100 keping emas jika masih ingin memperoleh gelar itu. Tanpa harta dan tanpa masa depan, Gareth diterima tinggal oleh sepasang petani miskin yang berbaik hati menolongnya. Di sanalah ia mendengar kabar tentang sebuah komet yang jatuh di wilayah utara. Banyak orang percaya batu langit itu membawa emas dalam jumlah besar. Melihat kesempatan untuk mengubah nasibnya, Gareth memutuskan melakukan perjalanan menuju utara. Ia berharap menemukan emas dari langit untuk melunasi utangnya. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa perjalanan itu akan mempertemukannya dengan makhluk yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Gareth menempuh perjalanan panjang melintasi wilayah liar di utara tembok Hadrian. Berbekal harapan menemukan emas dari komet yang jatuh, ia terus mengikuti jejak cahaya yang membelah langit malam. Setelah berhari-hari menembus hutan dan pegunungan, ia akhirnya tiba di sebuah kawah raksasa. Namun yang ditemukannya bukanlah bongkahan emas, melainkan seekor naga dewasa yang sedang menjaga sarangnya. Di sekeliling naga itu terdapat beberapa telur naga yang berkilau, harta paling berharga yang dimiliki sang naga. Sebelum Gareth sempat memahami apa yang dilihatnya, sekelompok prajurit dari suku bertato muncul dan menyerang. Mereka juga memburu naga tersebut karena percaya kekuatan naga dapat membawa mereka menguasai seluruh wilayah utara. Pertempuran sengit pun pecah. Sang naga berusaha mati-matian melindungi telur-telurnya dari para penyerang. Gareth yang awalnya hanya ingin mencari emas justru terjebak di tengah pertempuran. Saat melihat salah satu telur hampir dihancurkan, naluri kemanusiaannya membuat ia mengambil risiko besar. Ia menerjang ke tengah pertempuran untuk menyelamatkan telur naga itu, meski dirinya sendiri terluka parah. Keberanian Gareth membuat sang naga terkesan. Menyadari pemuda itu berada di ambang kematian, naga tersebut melakukan sihir kuno yang sangat langka. Ia membagi sebagian hatinya kepada Gareth, menyatukan kehidupan mereka dalam satu ikatan.
Luka Gareth perlahan sembuh. Tetapi sejak saat itu, nasib mereka berdua tidak lagi bisa dipisahkan. Sayangnya, kedamaian itu hanya berlangsung sesaat. Brood muncul di hadapan mereka sambil melafalkan mantra hitam yang telah lama dipelajarinya. Kutukan sang penyihir pun dilepaskan kepada naga tersebut. Kutukan itu membuat sang naga kehilangan sebagian besar kekuatannya. Setiap kali matahari bersinar atau berada di dekat kobaran api, tubuhnya menjadi sangat lemah dan tidak mampu bertarung. Memanfaatkan keadaan itu, Brood berhasil mencuri seluruh telur naga yang masih tersisa dan membawa kabur harta berharga tersebut. Gareth hanya bisa menyaksikan semuanya tanpa mampu menghentikannya. Ia baru saja memperoleh kehidupan baru melalui ikatan dengan seekor naga. Tetapi pada saat yang sama, menyaksikan keluarga naga itu direnggut di depan matanya. Kini Gareth menyadari bahwa perjalanan ini bukan lagi tentang mencari emas atau mengejar gelar ksatria. Ia telah terlibat dalam konflik yang jauh lebih besar, konflik yang akan menentukan masa depan para naga dan seluruh Britania. Tubuh Gareth yang hampir kehilangan nyawa akhirnya diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Lorna, satu-satunya murid druid yang berhasil lolos dari pembantaian yang dilakukan Brood. Lorne membawa Gareth ke tempat persembunyiannya dan menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia mengungkapkan bahwa naga yang menyelamatkan Gareth telah membagi sebagian hatinya. Ikatan itu bukan sekadar sihir biasa, melainkan ikatan kuno yang membuat kehidupan mereka saling terhubung. Jika salah satu mati, yang lain pun akan ikut merasakan akibatnya. Sejak saat itu, nasib Gareth dan sang naga telah menjadi satu. Lorne juga menceritakan siapa sebenarnya Brood. Dahulu, ia adalah seorang druid yang dihormati, tetapi ambisinya membuatnya mengkhianati saudara-saudaranya sendiri. Kini Brood bekerja sama dengan suku bertato untuk memburu naga dan menguasai Britania Utara melalui sihir hitam. Menyadari ancaman yang semakin besar, Lorne membawa Gareth menemui kelompok pemberontak yang selama ini melawan kekuasaan Brood. Kelompok itu dipimpin oleh seorang wanita pemberani bernama Ronu bersama pamannya Trevor. Mereka telah kehilangan banyak keluarga akibat kekejaman. Brood dan tidak pernah berhenti melakukan perlawanan. Pada awalnya, Ronu tidak mempercayai Gareth. Baginya, Gareth hanyalah orang selatan yang tidak memahami penderitaan rakyat utara. Namun setelah mendengar penjelasan Lorne tentang ikatan hati antara Gareth dan naga, ia mulai melihat bahwa pemuda itu mungkin adalah harapan terakhir mereka. Tak lama kemudian, Gareth kembali bertemu dengan naga yang telah menyelamatkannya. Kali ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena ikatan hati yang mereka miliki, Gareth dapat memahami bahasa sang naga, bahkan berbicara dengannya seperti berbicara kepada manusia. Gareth kemudian memberi nama naga itu Drago. Drago menjelaskan bahwa ia datang ke Britania bukan untuk berperang. Ia membawa telur-telur naga demi membesarkan generasi naga baru yang kelak hidup berdampingan dengan manusia dalam kedamaian. Namun, semua harapan itu hancur ketika Brood mencuri telur-telur tersebut dan mengutuknya dengan sihir hitam. Kini hanya ada satu cara untuk menghentikan Brood merebut kembali telur-telur naga sebelum semuanya terlambat. Gareth, Ronu, Lorne, dan Drago pun menyusun rencana untuk menyusup ke perkemahan Brood. Mereka berharap dapat mengambil kembali telur-telur naga tanpa memicu pertempuran besar. Namun rencana itu berubah menjadi bencana. Saat matahari mulai terbit dan api unggun memenuhi perkemahan musuh, kutukan Brood bekerja. Tubuh Drago melemah seketika hingga nyaris tak mampu bergerak. Kesempatan emas mereka pun sirna, dan mereka terpaksa mundur sebelum seluruh pasukan Brood mengepung mereka. Gareth, Ronu, dan Lorne akhirnya tiba di tembok Hadrian dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kerajaan selatan. Namun harapan itu segera pupus ketika mengetahui mereka membawa telur-telur naga, sementara telur-telur tersebut disita. Di tengah kekacauan itu, Ser Horsa, mantan guru Gareth, melihat kesempatan untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Ia berniat menjual telur-telur naga kepada pihak yang bersedia membayar mahal.
tanpa memedulikan bahaya yang akan ditimbulkan. Sementara itu, malam bulan purnama akhirnya tiba. Dirinya dan sepenuhnya, Brood dengan terpaksa, sementara para prajurit berusaha menjadi senjata musuh. Di tengah kekacauan itu, Gareth berhasil membebaskan diri dari tahanan dengan mantan mentornya, rencana penjualan telur-telur naga. Pada saat yang sama, pengorbanan Gareth demi melindungi telur-telur naga menggugah ikatan hati antara dirinya dan Drago. Sedikit demi sedikit, kutukan Brood dengan seluruh medan perang kini benar-benar bebas. Drago berbalik melawan Brood dan pasukan suku bertato. Musuh yang selama ini, di tengah pertempuran terakhir, Ronu berhasil menghadapi Brood secara langsung. Ia akhirnya menebaskan pedangnya dan mengakhiri hidup sang penyihir, membalas kematian ibu serta para druid yang telah dibantai bertahun-tahun sebelumnya. Ronu mengalami luka yang sangat parah dan terjatuh di medan perang. Saat semua orang mengira ia tak akan selamat, secercah keajaiban mulai muncul. Di tengah reruntuhan pertempuran, Gareth bergegas merawat Ronu yang sekarat. Namun sebuah keajaiban terjadi. Salah satu telur naga yang belum menetas berbagi hatinya sendiri dengan Ronu. Persis seperti yang dulu dilakukan Drago kepada Gareth. Ikatan sihir kuno itu menyelamatkan nyawa Ronu dari kematian, menyatukan takdirnya dengan naga muda tersebut selamanya. Momen ini menjadi penegasan indah dari tema besar kisah ini, bahwa keberanian sejati dan pengorbanan tanpa pamrih selalu dibalas oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar kekuatan. Pedang dengan berakhirnya ancaman Brood dan pulihnya kedamaian, Gareth akhirnya diakui bukan hanya sebagai ksatria, tetapi sebagai pemimpin baru bagi pemukiman di perbatasan. Sosok yang menjembatani perdamaian antara klan-klan utara dan kerajaan-kerajaan selatan yang selama ini terpisah oleh kebencian dan tembok hadrian. Drago, sang naga yang kini sepenuhnya bebas dari kutukan, berdiri di samping Gareth sebagai sahabat sejati, bukan sekadar makhluk legenda yang ditakuti, melainkan simbol dari ikatan yang lahir dari kepercayaan, pengorbanan, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar, meski dunia meragukannya. Kisah ini menjadi jembatan sempurna menuju legenda besar yang akan lahir setelahnya. Kisah tentang seekor naga dan seorang ksatria yang hatinya menyatu selamanya, jauh sebelum dunia mengenal mereka sebagai legenda abadi Dragonheart. Demikianlah alur cerita film Dragonheart 3, The Sorcerer's Curse. Semoga video ini membantu kalian memahami jalan cerita, sekaligus menambah referensi tontonan seru. Jika kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Penting Gak Penting. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, karena di sini bukan bahas yang penting, tetapi yang penting bahas.